wave 1 and then corrective wave 2, wave 1, wave 2, wave 3. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saheli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di video update untuk Bitcoin. So kita bakal discuss kondisi terkini untuk Bitcoin, terutama setelah dia close candle di time frame weekly. Dan so far sih kita ngelihat ada beberapa indikasi yang sangat-sangat positif untuk bullish kembali take over atau take control atas market Bitcoin. So let's start with the time frame weekly. Teman-teman, saya pengen sampaikan dulu bahwa overview dari segala pergerakan yang terjadi di sini. Kalau misalkan untuk time frame weekly ya, penilaian saya memang di sini cenderung membentuk yang namanya ABC corrective pattern. Jadi ABC corrective wave atau ABC corrective pattern. Cuman yang membedakan adalah ada skenario flat, ada skenario running flat, dan ada skenario expanded atau irregular flat corrective pattern. Nah, so far kalau kita lihat dari pergerakan saat ini secara probabilitas menurut saya sudah lebih tinggi ya ke arah yang running flat. Pertama, reasonnya simple teman-teman. For the first time di 2022, finally kita bisa close back di atas $46.000. Itu faktor pertama. Kedua, exponential moving average 55 yang ada pada time frame weekly itu juga berhasil di break, karena sebetulnya so far kita kan pengennya ngelihat gini teman-teman. Kalau misalnya kalian menilai bahwa segala pergerakan ini adalah potensi untuk bear market, then what we need to see adalah breakdown exponential moving average 55, testing, and then decline another further teman-teman, atau drop lebih signifikan lagi, atau drop lebih jauh lagi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat pergerakannya saat ini, ya bisa dikatakan maybe it's just a fake out ya, di level lebih kurang yang pada saat kita trading di bawah exponential moving average 55 ini bisa dikatakan juga sebagai fake out gitu. Nah, cuman ada mungkin beberapa orang yang bilang juga, oh ini bull trap ya, atau bullish fake out dan lain sebagainya. Well, we'll see later teman-teman, but as long kita bisa maintain posisi kita dengan baik, I think kita fine-fine aja gitu ya. Nah, so far kalau lihat dari time frame weekly, menurut saya there's nothing wrong with it, everything goes well ya. Menurut saya semuanya berjalan dengan mulus. So far masih sesuai dengan ekspektasi kita dalam beberapa hari terakhir. Well, I've been turning bullish since kapan ya teman-teman ya. Nah ini ya, BTC masuk injury time, sideways super awet. Apa maksudnya? Ini ya penjelasan saya di sini. Ini sebenarnya penentuan arah market crypto, beberapa skenario yang berpotensi terjadi pada BTC. Kalau misalnya teman-teman realize, ini kita udah mulai jadi mungkin buat teman-teman advance group harusnya udah pada tahu ya, kalau sideways itu bagi saya adalah sebuah proses between akumulasi atau distribusi. But since it happens in the downtrend, dan setelah itu kita sideways cukup panjang, which is ini kita bisa consider sebagai proses akumulasi yang saya yakini soon or later itu bisa breakout. Dan ternyata dalam beberapa hari terakhir kita udah sempat bahas juga ke teman-teman, ada beberapa indikasi positif dari segi technical analysis, seperti terjadinya bull cross pada exponential moving average 21 dan juga 55, lalu terjadinya close atau breakout juga pada moving average 100 time frame daily teman-teman. Jadi secara periode moving average 100 itu sudah berhasil di break, dan ini kan mengindikasikan adanya potensi penguatan dalam jangka waktu menengah teman-teman. Jadi ada beberapa hal memang yang sudah ditunjukkan ke kita melalui technical analysis. Jadi ada beberapa faktor. Jadi tinggal kita ngelihat aja gimana progresnya, dan kita maintain aja kalau misalkan sudah ada posisi atau sudah ada spot account yang sudah diakumulasi teman-teman. Dan ya, untuk time frame weekly paling tambahan saya adalah saya pengen discuss dari segi RSI. Di sini menunjukkan adanya hidden bullish divergence, and then also di MACD finally kita ngelihat dia start bull cross, dan bahkan secara barnya ya itu sudah berubah kembali menjadi warna hijau, which is ini indikasinya cukup positif so far ya. So I can say so far so good buat time frame weekly, dan kita langsung masuk ke dalam pembahasan time frame daily-nya. Nah, seperti yang udah kita discuss sebelumnya, terjadinya bull cross ini menurut saya merupakan indikasi yang cukup positif ya. Kalau teman-teman lihat, actually I'm still holding my Bitcoin ya, long position di kisaran $42.500. Makanya saya pernah sedikit ada video perdebatan ya. Sebenarnya waktu Kristianto, salah satu viewer saya, bilang bahwa saya ini menunjukkan adanya perma bear, dan ya
I'm not actually permaber, I'm more bullish than you can ever imagine teman-teman ya. Bahkan dari beberapa waktu lalu kita udah ngelihat ada istilahnya, ada situasi di mana kita bisa ngelihat bullish ini memiliki potensi untuk terjadi, dan I did trade ya. Sampai sekarang masih running bahkan. Dan kalau misalnya kita balik lagi ya ke acuan kita di time frame weekly, ABC running flat, dan this should be the scenario yang berpotensi terjadi pada si kondisi Bitcoin. Dan saya bisa katakan analisis kita terakhir untuk yang ABCDE untuk symmetrical triangle pattern, of course ini sudah di invalidate dari Bitcoinnya, dan kita at least sudah antisipasi lah ya. Kita memang ada ekspektasi market bisa breakout dari resistance-nya, dan saat ini secara closing time frame di 4 jam itu menunjukkan bahwa big fund zone sellers di kisaran $45.000 itu sudah di take out teman-teman. Jadi istilahnya kalian bisa bilang juga big fund zone sellers ini ibaratnya kayak supply area gitu. Setiap kali area tersebut disentuh, itu selalu ada sellers yang masuk dan buang barang. But right now teman-teman, at least after kita sideways selama dari Januari sampai kisaran pertengahan Maret, finally teman-teman supply tersebut sudah di break ya, dan sekarang secara demand itu lebih banyak daripada supply-nya. Of course ini menyebabkan situasi market price jadi overwhelmed, dan karena supply-nya mungkin sedikit dibandingkan dengan demand-nya yang lebih banyak, ya udah otomatis harga meningkat ibaratnya. Sama aja kayak kita bicara harga real di barangnya itu. Misalkan contoh barang yang keluarnya limited edition, jadi cuma ada 10 koleksinya di dunia ini misalnya. Sementara peminatnya banyak, bisa lebih dari 100 orang atau 1000 orang bahkan. Nah ini pasti harganya mahal banget teman-teman. Dan biasanya dilakukan yang namanya auction atau lelang untuk bisa ngedapetin harga barang tersebut. Ya at least dari segi harga inisialnya aja itu udah mahal istilahnya gitu ya. Jadi secara time frame daily sendiri sudah menunjukkan beberapa indikasi positif, dan berdasarkan ABC running flat sendiri ini sudah memenuhi kriteria untuk kita ngelihat market Bitcoin kembali recover dan akhirnya rebound kembali. So far, kalau misalkan demikian ini adalah prosesnya, maka di sini adalah wave 1-nya, di wave 2-nya, dan sekarang kita ongoing menuju wave 3, wave 4, and wave 5 ya. Jadi lebih kurangnya teman-teman, ini sedikit pandangan saya ya. Di sini wave 1, wave 2, dan sekarang menuju wave 3 potentially, which is bisa aja ketahan di kisaran wave 4 terakhir di sini teman-teman. Jadi kisaran area ini lalu kita dapetin rejection yang sekaligus maybe ngetes ke level resistance terakhirnya, dan ini wave 5. Jadi saya perjelas dulu, yang ini lebih ke arah majornya ya, yang lebih besarnya ini mungkin saya pakein minuit ya, jangan. Begini oke lah ya, kelihatan keren gitu ya, pakai Romawi segala gitu kan. Nah, ini majornya, jadi kayak wave 1, and then corrective wave 2, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, untuk finishing wave 3 secara overall. Nah ini adalah sedikit forecast yang mungkin saya lihat saat ini ada potensi ya, secara probabilitas cukup tinggi untuk terjadi. So we are going to visit wave 3, dan dimanakan area yang potensi di visit ya kisaran lebih kurang $50.000 itu kalau misalnya kita nggak ada halangan. Oke? Nah teman-teman, at least untuk time frame daily itu ya lebih kurangnya. Dan untuk big fund zone sellers ini officially I'm taking it out. Saya ganti jadi box saja ya, karena di sini jadi resistance yang sebelumnya cukup penting ya. Jadi kita bisa katakan ini adalah potential area supportnya kita gitu. Nah untuk time frame hourly-nya, sorry teman-teman ya. Something yang menurut saya menarik adalah kita ngelihat dari segi time frame 4 jam. Ini begitu testing exponential moving average 21, kita langsung ngedapetin pergerakan yang sangat impulsif. Dan menariknya lagi, ini juga diiringi dengan kondisi volume yang cukup signifikan. Sama halnya seperti pada saat kita breakout dari trendline yang terakhir kita sempat discuss sama teman-teman ya. Ketika trendline yang cukup major ini, itu finally di breakout sama si Bitcoin. So I think it's good teman-teman. I think overall it's good. Dari segi volume juga mendukung, dan ini juga sempat saya mention ke teman-teman di grup advance ya. Is it about to? Apakah akan breakout BTC ya? Buat yang masih ada hold long, BTC maybe boleh di maintain, karena jika breakout harusnya sisa posisi akan running dengan profit yang lumayan. Jangan lupa stop lossnya boleh digeser, paling tidak di break even. Kalau misalnya teman-teman lihat entry price saya di 42.500, dan last night atau lebih tepatnya tadi pagi jam 3 saya kasih quick update di grup advance. Quick update, saya trailing stop loss long Bitcoin
ke range kisaran $44.100. Dan reasonnya simple, karena saya ngelihat adanya ascending triangle terbentuk pada pergerakan time frame 1 jamnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, lebih kurangnya adalah ascending triangle yang saya gambarkan pada time frame 1 jam. So it's gonna be more like this, ya. Nah, waktu saya ngelihat ini situasinya belum terjadi breakout teman-teman ya. Cuman saya udah inform nih, apakah akan breakout sesegera mungkin. Karena secara time frame 1 jam, ini menarik. Terlihat terbentuk ascending triangle dan tanpa basa-basi langsung dia take off. Nah, sementara kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya sudah seperti ini, kira-kira gimana teman-teman? Ini sih udah pasti lebih dari 1618 dan bahkan langsung nge-reach ke kisaran 2618. Nah, for me personally, saya mungkin akan consider ya untuk mengurangi portion di Bitcoin long position saya, maybe around 10-25%, karena kita sudah mencapai target dan kita lihat di sini ada reaction juga. So, saya expect Bitcoin at least pullback dulu, show me some pullback, show me some confirmation, which is kita testing maybe di kisaran $46.000 before kita lanjut take off lagi gitu ya. Tujuannya adalah kita memastikan nih, apakah pergerakan kita bisa dikonsider masih pergerakan yang cukup sehat ya. Ibaratnya teman-teman kalau perhatikan ya di sini. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and then we skip the higher low. At least teman-teman, mungkin di sini kalian bisa consider sebagai higher low-nya, Vin. Ya oke juga, nggak ada masalah. Jadi reason saya 44.100 itu adalah di sini ya teman-teman ya, based on kita punya ascending triangle. Itu jadi patokan saya semalam. And then kita belum melihat higher low-nya, dia udah langsung create higher high-nya teman-teman. Which is soon mungkin kita bisa ngelihat dia terbentuk higher low dulu ya, untuk kembali mengkonfirmasi supaya pergerakan kita masih bisa dikonsider sebagai pergerakan yang cukup healthy. Alright, so untuk Bitcoin itu aja ya, saya sudah sampaikan sekiranya potential target dari time frame daily itu bisa di kisaran range $50.000, but before kita achieve ke sana ada potensi juga kita mungkin sedikit pullback dulu baru kita rebound lagi, dan ya itu adalah hal yang wajar gitu. But overall movement kita mengacu atau menjurus pada potential minor wave 3 pada pergerakan overallnya. Hopefully kita nggak ngelihat ini adalah bull trap atau fake out, karena dari segi technical analysis kita lihat overall sudah cukup positif ya, dari bull cross ya, dari closing time frame weekly-nya, lalu dari volume-nya juga. I think so far so good teman-teman, there's nothing wrong with it. Alright, so I think itu aja teman-teman untuk update Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan seperti biasa bisa bermanfaat buat teman-teman semua dari segi technical analysis-nya atau pembelajarannya. Dan sekiranya teman-teman suka dengan konten seperti ini, make sure kalian leave me your thumbs up, jangan lupa subscribe channel ini, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, cheers and bye bye.